Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik para donatur dan sahabat-sahabat azamku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanggal 30 April tahun 2020 kita akan mengadakan program satu hari bersama anak yatim piatu yang kita berikan ini nanti kepada orang yang merawat anak yatim piatu tersebut. Dalam hal ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada pamannya yang merawat anak yatim piatu tersebut. Kita akan melihat sehari-hari bagaimana pamannya ini menafkahi anak yatim piatu tersebut di waktu wabah corona yang sudah kita rasakan saat ini. Baik, setelah kemudian kita lihat satu hari kita memberikan sedikit kejutan kepada bapak pamannya, kita akan berikan uang senilai 350.000 dan kita suruh dia membelanjakan apa yang dia inginkan, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia butuh sabun ya dia akan beli sabun, kalau dia butuh beras dia akan beli beras. Dan warungnya itu terserah dari pamannya yang menuju ke warungnya, bebas silakan di mana saja. Nanti kita yang membayarkan senilai 350.000. Mudah-mudahan ini sangat membantu di tengah wabah corona ini. Baik, langsung saja kita ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat anak yatim piatu. Ini ada orang tuanya yang mengurus, sebagai orang tua angkat ya, yang mengurus anak tersebut. Kita langsung saja bertanya-tanya. Kalau boleh tahu namanya siapa, Nak? Siapa namanya? Putri Amida. Putri Amida ya. Putri Amida kelas berapa? 2 SD. Kelas 1. 1 SD. Sekolahnya di mana? Di mana sebut? Di mana? SD 54 ya, SD 54 nama kasih ya, Palembang. Baik, Bapak namanya siapa Pak? Mohon maaf. Agus Susanto. Pak Agus Susanto, boleh tanya sedikit Pak ya? Baik, kalau boleh kita tahu Bapak merawat anak ini sejak kapan Pak? Sejak tahun 2013 Pak. 2013 sampai sekarang ini ya, sampai dia sekolah SD kelas 1 ya. Masya Allah sehat Pak ya. Oke, terus bagaimana Pak cara mencari nafkahnya? Kalau anak Bapak sendiri ada berapa Pak kalau boleh tahu? 2. Oh, anak Bapak ada 2. Sudah besar semua atau? Sudah. Oh, udah besar semua. Oke, gimana cara Bapak menafkahi si Putri ini Pak kalau boleh tahu? Nah, kayak gini Pak ya. Sebenarnya Pak memang tanggung jawab kita sebagai teman untuk angkat ya. Ya insya Allah yang sudah mengaturnya rezeki kami ini Pak. Ya, apa yang ada kita pikul itu aja Pak. Nah, itu. Oke, pekerjaan Bapak sendiri apa Pak kalau boleh tahu? Statusnya supir angkot khususnya Pak. Oke, kalau supir angkot nggak ada pekerjaan yang lain Pak ya? Enggak ada. Oh, nggak ada pekerjaan lain. Baik, Bapak mungkin hari ini narik? Narik. Oke, boleh kalau narik kita ikut Pak, boleh? Hah? Boleh. Boleh. Baik, donatur dan sahabat azamku, hari ini insyaallah
Bapak ini akan narik angkot dan kita ikut di dalamnya, sekaligus kita wawancara di angkot. Gak apa-apa Pak ya, wawancara kan bagaimana kisah-kisah untuk masalah supir angkot ini. Baik itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah di dalam angkot Pak siapa namanya? Pak Agus. Dan ini Pak Agusnya sudah mulai mencari penumpang. Sedikit sambil menunggu penumpang, kita sedikit bertanya-tanya sama Pak Agus bagaimana nasib angkot di tengah wabah corona. Baik, bagaimana kondisi angkot sekarang Pak Agus dengan kondisi wabah corona nih? Semenjak adanya wabah COVID-19 ini Pak, ini dampaknya terlalu dalam nih Pak. Penghasilannya itu Pak, berkurang praktis. Kita sekitar 40% cuman dapat omset itu Pak. Itu 40% omset. Biasanya satu hari itu berapa Pak omsetnya dapat? Biasanya satu hari itu Pak maksimal Pak lah masuklah 90% Pak kan. Kalau nilai uangnya berapa Pak? Uangnya sekitar 300.000 Pak itu omsetnya. Omsetnya 300.000. Kalau untuk seluruhan minyak sama setoran Pak. Oke, minyak setoran juga ini Pak ya. Setorannya berapa Pak kalau boleh tahu? 150 Pak. Setoran 150 Satu harinya. satu harinya. Jadi bersihnya berapa Pak untuk hari biasa? Belum dipotong tuh Pak. 300 itu kasirnya ke kotor tuh Pak. Nah, minyaknya itu 100.000 satu hari. 100.000 sehari. Bersih ke Bapak biasanya berapa? Kita pelah kadang 50 75. 50. Enggak ada corona kemarin kan itu. Oke, jadi lumayan ya 50 sampai 75 ya. Kalau korannya berapa Pak seharinya biasanya? Pak, setoran B16 Pak. Setoran tengah 2 jadi 75 Pak. Turun praktis Pak. Seluruh angkot Pak. Bersihnya berapa Pak kira-kira? Mas bukan gaji lagi, itu makan setoran tuh Pak. Makan setoran? Iya Pak. Lu bilang tadi itu kan setoran tengah 2 ya, jadi 75. Kalau itu nyetor tengah 2 enggak makan. Masya Allah. Nah itu Pak. seluruh angkot di Kota Palembang kayak gitu kalau Pak. Praktis turun setoran Pak 50%. Masya Allah. Turun 50% jadi. Iya. Terus banyak yang berhenti berarti angkot Pak ya? Bener Pak, banyak istirahat Pak. Tapi kadang orang berpikir daripada beristirahat kita makan apa kan? Dikatakan singkat pemerintah diam di rumah saja kan. Nah, mau makan apa katanya kan. Jadi berguyur itulah tadi berhubungan dengan yang punya mobil, dia supirnya mengusulkan kalau setoran ini kami penuh, kami tidak makan bos. Nah kayak gitu. Nah jadi itulah Pak setoran yang setoran kami potong untuk makan. Nah itu Pak. Oh gitu. Baik. Selain angkot ini ada kerjaan lain atau enggak Pak? Ya di rumah lah tadi Pak, warung kecil-kecilan Pak. Oh ada warung kecil-kecilan. Iya, warung apa Pak? Makan makanan itu Pak. Warung makan, bukan warung manisan bukan Pak ya? Bukan Pak. Oh warung makanan. Jual apa saja Pak di sana? Iya kadang-kadang bumbu-bumbu kan. Oh bumbu masak. Iya gulo kan, yang ecer-ecer yang 1/4 kilo, setengah kilo itu. Gitu. Baik saudara-saudara, ini sambil mencari penumpang kita udah keliling-keliling. Sampai sekarang belum ada penumpangnya, sepi jalan, boleh bisa dilihat. Jalan sepi dan memang sekarang ini wabahnya sangat mengerikan karena corona ini sudah banyak korban nyawa ya, bahkan ekonomi juga hancur gara-gara corona. Semua orang dihadapi pilihan yang sangat sulit. Satu sisi mereka mau makan, tapi satu sisi sebenarnya ada larangan untuk berkumpul-kumpul. Baik, kita coba satu hari penuh ini untuk melihat kondisi di jalanan. Kita lihat begitu sepi ya. Mudah-mudahan kita doakan semoga Pak Agus mendapatkan penumpang. Saya coba jadi keneknya.
Ya, Masya Allah sepertinya. Nah, sepertinya ada penumpang satu. Ya, kita lihat penumpangnya satu belakang. Alhamdulillah. Baik Pak, kita tanya lagi Pak. Saran Bapak Pak, ini ada saran, mungkin kalau Bapak punya saran, apa saran Bapak tentang virus corona ini terhadap warga-warga atau terhadap pemerintah Pak? Ya, saran kami itu ya sebenarnya pemerintah harus tidak memperhatikan lagi adanya wabah ini kan. Selain itu bantuannya juga kan belum ada kan, bantuan sosial ini untuk masyarakat kami ini khususnya juga Pak ya. Nah sedangkan kami ini juga macam saya kan ada yang dibebankan kan ya, yang anak ini tadi itu kan itu mana keadaan ini, suasana ini kan kita tidak memikirkan hari raya lagi Pak, yang penting mikirkan bersama-sama melawan corona biar berakhir gitu. Baik. Nah, Baik, kalau boleh tahu aslinya Bapak di mana Pak? aslinya orangnya orang Jawa. Orang Jawa. Jawa Ya. mana Pak? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Hmm. Biasanya tiap tahun tiap lebaran mudik Oh, atau tidak pernah Pak, Nggak seumur pernah hidup. mudik? Oh, nggak pernah lagi ya? Tidak pernah Pak. Nggak pernah lagi ya. Masya Allah. Pak, jadi apa namanya? Memang corona ini berdampaknya sangat luar biasa bagi Bapak ya. Pak, ya. Sangat mengerikan ini. Baik Pak, ini kita ada titipan, Ya. setidaknya ini untuk meringankan beban hidup ya. Ya. Jadi kalau Bapak mau berkenan, kita memberikan Bapak untuk belanja sesuai dengan keperluan. Ya. Bapak di warungnya bebas Bapak pilih di mana saja, Ya. ya kan? Tapi batas maksimalnya 350.000 Pak. Belanjanya tuh. Belanjanya 350.000. Kalau Bapak mau, kita nanti langsung ke warung terserah yang Bapak pilih, bebas yang mana saja. Kita langsung pokoknya Bapak milih apa saja silahkan saja Pak. Oh. Totalnya. Tapi belanjanya terserah Bapak mau belanja apa. Mau beli barang apa kan? Iya, barang apa saja terserah, cuman nilai maksimalnya 350.000. Baik, kita langsung sudah tiba salah satu minimarket yang ada di Palembang, dan kita lihat Bapak ini belanjanya senilai 350.000 aja. Kita saksikan langsung belanjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tadi kita sudah belanja di salah satu minimarket yang ada di Palembang. Bapak tadi sudah milih-milih belanja yang dibutuhkan, ya macam-macam yang dibutuhkan ya, banyak. Kalau kita lihat itu luar biasa banyaknya. Memang kalau kita melihat kebutuhan manusia tidak akan pernah habis-habisnya ya. Dan tapi di antara kebutuhan yang banyak itu kita ambil yang pokok-pokoknya saja. Mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita memang ya terpaksa kita tidak ambil. Dan ini perjalanan karena melihat penumpang tidak begitu ramai dan sepertinya dan Bapak sudah belanja paket sesuai kebutuhan senilai 350.000 dan kita langsung pulang saja ke lokasi tempat tadi di mana kita ini. Dan mungkin sedikit bertanya dengan Pak Agus tentang apa perasaan setelah belanja tadi. Baik Pak Agus, bagaimana perasaan Pak Agus tadi setelah belanja sesuai kebutuhan tadi? Apakah sebelum ini Pak Agus sudah mendapatkan bantuan dari yang lain atau belum Pak? Belum Pak, Belum sama sekali ya? sama sekali Pak. Baik, gimana perasaan Pak Agus ketika mendapatkan seperti ini Pak? Ya sebenarnya saya terima kasih pada Bapak dan adik ya sudah membantu kami memberi bantuan ini ya. Kami rasa terharu dengan bantuan dari Bapak ini. Baik, alhamdulillah ternyata bantuan ini Pak Agus ini belum dapat bantuan sama sekali, padahal beliau sopir angkot yang harusnya dimana kita juga saling membantu. Baik, saya berharap semua para ulama, para dermawan, orang-orang yang kaya, ya kan, perhatikan semua dari sisi masyarakat karena wabah corona ini wabah dimana ini kita mematikan semua ya, dari sosial kita juga dibatasin. Bahkan mohon maaf sholat tarawih, sholat Jumat itu sekarang sudah dilarang ya kan. Sedih melihatnya, apalagi sekarang lebaran orang susah untuk mudik untuk lebaran gara-gara virus corona dan juga banyak kematian-kematian di sana sini. Bahkan menurut media-media televisi untuk di dunia ini kasusnya sudah 3 juta lebih kasus tentang virus corona, itu sudah sangat besar. Mudah-mudahan wabah virus corona itu segera berakhir sehingga Pak Agus dan kawan-kawan sebagai supir angkot itu bisa kembali bekerja dengan harapan yang maksimal pekerjaannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.